Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mencabut izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH Nur Haramain menyusul kecelakaan bis yang mengangkut jemaah Kloter 2 Embakasi Surabaya di Madinah. Sanksi berat ini diberikan lantaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH Nur Haramain dinilai melanggar aturan keselamatan hingga memicu kecelakaan bis yang mengangkut jemaah haji Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo. Bis yang mengangkut jemaah haji Kloter 2 ini mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Magnet Madinah saat rombongan hendak melakukan ziarah. Pencabutan ini akan diberlakukan segera setelah proses operasional haji tahun ini selesai. Keputusan ini diambil setelah KBIH tersebut terbukti melaksanakan kegiatan city tour atau ziarah yang tidak resmi dan tanpa izin PPIH. Padahal aturan telah tegas melarang kegiatan wisata sebelum rangkaian ibadah utama atau armuzna selesai dilaksanakan. Meski izin dicabut, nasib jemaah yang sudah terdaftar tetap terjamin. Para jemaah ini nantinya akan dialihkan atau dititipkan ke KBIH lain yang resmi dan terpercaya. Sebenarnya sudah sejak dulu bahwa pelaksanaan ziarah di Madinah itu atau di Mekah itu tidak boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan armuzna. Nah, kemarin ternyata sudah ada yang melaksanakan itu, sehingga peringatan keras kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Haji bahwa mereka yang melaksanakan city tour sebelum pelaksanaan armuzna izinnya akan dicabut. Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah memberangkatkan pasien menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Para pasien berangkat dengan didampingi 1 dokter dan 1 perawat. Tiga jemaah haji Indonesia yang menjalani perawatan di KKHI Madinah mulai diberangkatkan menuju Mekah. Jemaah bisa diberangkatkan karena kondisi kesehatannya dinyatakan membaik dan layak untuk dipindahkan. Para pasien yang dievakuasi sudah melalui pemeriksaan dan mendapat izin dari tim dokter. Ya, ini ada 3 jamaah kita yang akan dibawa ke Mekah. Ini yang pertama ada 2 kondisi penyakit DM dengan pos diberi demam. Jadi ada ulkus di kakinya. Yang satunya adalah penyakit paru obstruksi kronis yang eksaserbasi, namun saat ini sudah kondisinya stabil. Jemaah diberangkatkan dengan ambulans dengan didampingi oleh 1 dokter dan 1 perawat. Selain membawa paspor, visa, dan kartu nusuk, petugas juga menyiapkan obat-obatan dan bekal makanan selama perjalanan. Ketiga jemaah yang diberangkatkan telah mengenakan pakaian ihram dan akan mengambil miqat di Bir Ali tanpa turun dari ambulans sebelum bertolak ke kota Mekah. Saat ini tercatat sekitar 48 jemaah haji Indonesia masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Petugas berharap seluruh jemaah kembali sehat dan dapat mengikuti puncak armuzna. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Ya, Mbah Mardi Jiono, jemaah calon haji tertua berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta, tiba di Embarkasi Yad di Kabupaten Kulon Progo. Bersama 360 jemaah lainnya, Mbah Mardi Jiono diberangkatkan bersama Kloter 9 dari Kabupaten Bantul. Inilah Mbah Mardi Jiono atau yang biasa disapa Mbah Mardi, jemaah calon haji asal Bantul yang berusia 103 tahun. Ia dinobatkan menjadi calon haji tertua di Embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA) pada musim haji 2026 ini. Bersama Kloter 9 Kabupaten Bantul, Mbah Mardi diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Minggu. Mbah Mardi akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Tekad kuatnya terwujud berkat menabung selama 30 tahun serta pengorbanannya menjual ternak sapi yang selama ini ia pelihara. Edi Purwanto, Ketua Kloter 9 mengatakan
telah menyiapkan petugas pendamping selama Mbah Mardi menunaikan rukun Islam kelima. Itu berangkat sendiri atau ada pendampingnya? Berangkat sendiri, sehingga kami harus menyiapkan pendamping yang dari rombongannya. Kita sudah siapkan semuanya, lansia yang memang perlu pendamping dan tidak ada pendampingnya, itu kami sudah berkomitmen untuk mendampingi mereka yang sudah tua itu. Terus kondisi kesehatannya Mbak Mardi seperti apa Pak? Istitoah dan dinyatakan sehat, bahkan tadi saya lihat tertawa terus dengan ceria, siap untuk melaksanakan ibadah haji. Kisah Mbah Mardi menjadi inspirasi bahwa keterbatasan usia bukanlah penghalang untuk mewujudkan niat suci menunaikan ibadah haji. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional yang digelar ratusan mahasiswa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Mahasiswa menyampaikan tuntutan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BMSI) menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan Sabtu sore. Sejumlah mahasiswa mendorong barikade pagar besi yang dijaga aparat untuk mendekat ke arah Istana Negara. Situasi memanas saat aparat memadamkan ban yang dibakar peserta aksi hingga terjadi saling dorong dan pelemparan benda. Dalam aksi ini, mahasiswa mendorong pemerintah meningkatkan prioritas di sektor pendidikan termasuk akses dan kualitas. Mahasiswa juga meminta evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan. Aksi damai memperingati kembalinya Papua ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 2026 diperingati ribuan warga di Nabire dan Mimika. Momentum ini menegaskan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan negara. Bahwasanya hari ini kami turun datang belakangan. Papua sudah ada dalam mimpi besar Indonesia. Sejak hari itu Ya pemirsa, di Nabire dan Mimika, hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI diperingati secara damai oleh ribuan warga yang tergabung dalam Barisan Merah Putih Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan terhadap keutuhan negara serta penolakan terhadap segala bentuk perpecahan dan provokasi. Momentum 1 Mei merupakan bagian penting sejarah integrasi Papua ke NKRI. Mereka pun menegaskan komitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perikatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebangsaan serta menjadi pesan damai bagi seluruh masyarakat Papua. Kami dari Lembaga Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika melakukan kegiatan hari ulang tahun tanggal 1 Mei 2026. Hari bersejarah bergabungnya Irian Barat menjadi bergabung NKRI. Maka kami melakukan kegiatan untuk mempertahankan negara. Peringatan 1 Mei yang berdekatan dengan Hari Pendidikan Nasional juga digelar di Paniai, Papua Tengah. Ratusan pelajar dan tenaga pendidik turut merayakan dengan semangat kebangsaan. Sebanyak 700 siswa bersama guru dan tenaga pendidik di SMP YPPG 1 Ena Rotali, Paniai, Papua Tengah mengikuti rangkaian kegiatan peringatan 1 Mei. Kegiatan ini dipadukan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional untuk menanamkan nilai kebangsaan sejak dini, serta penegasan komitmen generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI. Para guru menilai kegiatan ini mampu membangun karakter
meningkatkan kepercayaan diri serta menumbuhkan semangat belajar siswa. Dan kami dari PPGI dan kepala sekolah, guru-guru, kami sangat apresiasi buat kegiatan yang kami sudah lakukan. Ya, lebih dari 1.000 anggota pramuka mengikuti Patriot Scout Competition 3 yang digelar di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang. 1.200 peserta Patriot Scout Competition 3 dari berbagai daerah di Indonesia antusias saat menunjukkan keterampilan mereka. Berbagai kategori diperlombakan dalam kompetisi ini, mulai dari kedisiplinan, kerjasama tim, hingga teknik bertahan hidup di alam bebas. Setelah seharian mengikuti kompetisi, ajang ini ditutup dengan malam inaugurasi sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak Pramuka Indonesia ke-114 Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pemerintah Kota Tangerang berharap kompetisi ini menjadi agenda rutin kepramukaan di Kota Tangerang agar generasi muda Indonesia memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Apresiasi kepada panitia penyelenggara malam inaugurasi Bapak Pramuka Indonesia sekaligus penyelenggaraan Scout Competition yang ketiga di Kota Tangerang. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa melahirkan generasi penerus bangsa. Karena usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah tebing setinggi 100 meter menerjang kawasan proyek PLTA Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebing setinggi 100 meter longsor menerjang kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Upper Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada 1 Mei 2026 ini tidak menimbulkan korban jiwa karena bertepatan dengan hari buruh sehingga ratusan pekerja proyek tengah libur. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga mengikis tanah tebing. Longsoran diawali dengan guguran tanah di bagian tengah tebing sebelum akhirnya meluas dan menyeret material lain dalam jumlah besar. Aliran material terus bergerak menuruni lereng hingga menutupi terowongan air yang nantinya diperuntukkan mengalirkan air ke turbin. Telah terjadi longsor di areal Upper Cisokan. Nah, setelah melihat begitu ramainya pemberitaan, saya berkoordinasi dengan pemerintah Desa Sukaresmi dan juga pemerintah Kecamatan Rongga. Alhamdulillah tidak ada korban, dan untuk penanganan longsor sendiri akan dilakukan segera oleh pihak Cisokan. Peristiwa longsor yang menerjang objek vital di kawasan Rongga ini merupakan kedua kali berturut-turut dalam 2 hari terakhir.